Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai pembagian suku banyak. Pada video materi belajar sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai nilai suku banyak, kesamaan suku banyak, dan juga operasi aljabar pada suku banyak yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian suku banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan materi berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian suku banyak ya. Pembagian suku banyak bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode pembagian bersusun dan yang kedua dengan metode Horner. Cara pembagian bersusun itu seperti apa sih? Mungkin kita lebih kenalnya dengan istilah bagi kurung ya. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk menentukan 457 dibagi 3 dengan cara bagi kurung, nanti dapat hasil baginya berapa, sisanya berapa. Berarti kalian juga bisa melakukan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun. Ada yang penasaran nggak sih siapa orang yang pertama kali mencetuskan ide untuk melakukan pembagian suku banyak dengan metode Horner? Ya betul, namanya adalah Horner. Nama lengkapnya William George Horner. Beliau adalah seorang matematikawan berkebangsaan Inggris. Kira-kira kontribusinya terhadap dunia matematika apalagi ya? Oke, kita googling sama-sama yuk mengenai Horner ini. Semoga ketika kita sudah tahu kontribusi dan sepak terjangnya dalam dunia matematika bisa menginspirasi kita untuk terus berkarya. Oke, sekarang kita bahas mengenai pembagian suku banyak ya. Mari kita simak paparan berikut ini. Nah, kan pembagian polinom atau suku banyak itu bisa pakai pembagian bersusun sama metode Horner. Nah, sekarang coba kita flashback dulu deh. Kita coba melakukan pembagian 471 dibagi 4. Tahu kita biasanya bilangnya pakai bagi kurung ya. Oke, kita perhatikan langkah-langkahnya. Nah, dari situ kita bisa peroleh bahwa 471 itu adalah yang dibagi, 4 itu adalah pembagi, dan 117 itu adalah hasil bagi, ya kan? Terus yang di bawah itu 3 apa dong? Nah, 3 itu adalah sisa dari pembagiannya. Jadi kita punya ada yang dibagi, ada pembagi, ada hasil bagi sama sisa. Jadi kita bisa menuliskan bahwa 471 itu sama dengan 4 dikalikan 117 tambah 3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, sekarang kita coba melakukan pembagian bersusun pada polinom atau suku banyak ya. Misalkan kita mau membagi x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 2x tambah 4 dibagi oleh x kurang 1. Prinsipnya sama, x kurang 1 kali berapa supaya jadi misalnya x pangkat 3 gitu. Berarti kan dikalinya x kuadrat tuh. Kita kalikan ya, x kuadrat kali x kurang 1 itu x pangkat 3 kurang x kuadrat. Nah, hati-hati di sini karena dikurangi, jadi 4x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat, berarti jadi 5x kuadrat ya. Turun negatif 2x. Nah, terus kali berapa? Kali 5x. Diperoleh 5x kuadrat kurang 5x. Jadi sisanya adalah 3x tambah 4. Berarti tinggal kalikan 3. Diperoleh 3x kurang 3. 4 dikurangi negatif 3 adalah 7. Jadi kan sama kayak tadi aja pembagian bersusun biasa. X pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 2x tambah 4 itu adalah yang dibagi gitu kan. Terus x kurang 1 apa? Iya betul, pembagi. Terus x kuadrat tambah 5x tambah 3 itu apa dong? Iya, hasil bagi ya. Betul sekali. Dan yang terakhir 7 itu adalah sebagai apa? Ya, 7 itu merupakan sisa dari hasil pembagiannya. Oke, sekarang kita coba pembagian dengan cara Horner yuk. Oke, misalkan di sini kita punya polinom fx-nya itu derajat 4. X min K itu adalah pembagi dan Hx adalah hasil bagi serta sisanya S. Jadi kita bisa nyatakan Fx itu adalah X kurang K kali Hx tambah S. Oke. Nah, sekarang karena tadi kan Fx-nya itu derajatnya 4. Terus dibagi oleh X kurang K derajatnya 1. Berarti pasti hasilnya itu berderajat 3.
dan X-nya itu adalah konstanta. Kita misalkan HX-nya itu adalah B3X pangkat 3 tambah B2X kuadrat tambah B1X tambah B0. Nah, kalau kita kalikan ruas kanan, nanti kita peroleh kesamaan suku banyak yang sudah kita pelajari pada video materi belajar sebelumnya ya. Jadi nanti kita punya berapa kesamaan? Iya, kita punya 4 kesamaan. Yang pertama berarti yang koefisiennya X pangkat 3 itu sama di ruas kiri sama di ruas kanan dan seterusnya. Atau dengan kata lain kita punya bentuk-bentuk seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membuktikannya dengan menggunakan metode Horner. Oke, proses perhitungan B3, B2, B1, dan B0 serta X dapat disajikan pada bagian seperti ini. Misalkan si K-nya itu adalah tadi X kurang K ya. Nah, setiap kali turun itu dia dijumlahkan. Kemudian ketika akan naik dikalikan dengan K. Sehingga kita peroleh B3K. Nah, kemudian dijumlahkan. Jadinya apa? Dijumlahkan jadi A3 tambah B3K. Misalkan tadi kan itu sama dengan B2 ya. Terus B2 dikali K berarti jadi B2K. Nah, kita jumlahkan lagi. Kemudian kita peroleh berapa? A0 tambah B2K. Nah, itu kan tadi sama dengan B1 ya. Oke, mau naik lagi nih, kalikan lagi dengan K. Jadi B1K. Oke, sehingga kita peroleh A1 ditambah B1K. Gitu kan, kalau mau turun dijumlahkan. Nah, itu tadi sama dengan B0. Nah, untuk naik lagi B0 dikalikan K. Jadi B0 kali K. Jumlahkan jadi apa? A0 ditambah B0 kali K. Nah, berdasarkan kesamaan pada slide yang sebelumnya itu adalah sama dengan S. Nah, jadi B3 itu adalah koefisien X pangkat 3, B2 koefisien X kuadrat, B1 koefisien X, B0 konstanta, S-nya adalah sisa. Oke, lebih jelasnya kita kerjain sama aja dulu ya. Nah, ini katanya ada pembagian oleh X kurang 1. Nah, pertama kita tuliskan dulu koefisien dari si yang dibaginya. 1, 4, negatif 1, 10. Oke, turun dulu 1, dikalikan 1 mau naik itu. 1 kali 1 jadi berapa? 1. Kemudian setiap kali turun jangan lupa itu pasti dijumlah ya. Jadi berapa? 4 tambah 1 sama dengan 5 gitu kan. Oke, nah kalau udah gitu mau naik gimana ini? Kalikan lagi dengan 1. 5 kali 1 itu adalah 5. Naik lagi, jumlahkan. Negatif 1 tambah 5. Negatif 1 tambah 5 berapa? 4 ya. Oke, kita sudah peroleh kalau jumlahan itu jadi 4. Terus kalikan lagi sama 1. 1 kali 4 itu berapa? 1 kali 4 itu ya 4. 4-nya naik lagi ke atas. Kemudian dijumlahkan. 10 tambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 14. Nah, jadi yang kita peroleh itu ada angka 1, angka 5, sama angka 4 itu adalah masing-masing koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan konstanta. Jadi hasil baginya X kuadrat tambah 5X tambah 4, sisanya adalah 14. Oke, sekarang kita beranjak ke contoh soal ya. Nah, tadi konsepnya itu gimana sih? Kita punya suatu fungsi fx itu sama dengan X kurang K dikalikan Hx ditambah S. Dimana apa fx-nya itu merupakan yang dibagi gitu kan. Terus X kurang K-nya itu apa? X kurang K-nya itu adalah pembagi. Hx-nya apa? Hx-nya itu adalah hasil bagi kan. Nah, terus S-nya itu udah pasti merupakan sisa. Nah, ini adalah konsep dari pembagian pada suku banyak ya. Jadi yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Nah, sekarang kita coba membagi 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 9 oleh x kurang 2.
Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika kita akan menggunakan metode Horner, kita harus menuliskan dulu semua koefisien mulai dari pangkat tertingginya. Nah, karena pangkat tertinggi yang dibaginya itu adalah X pangkat 3, maka kita harus menuliskan koefisien X pangkat 3, koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Nah, kalau menentukan koefisien mah udah bisa ya. Berarti koefisien X pangkat 3-nya 4, koefisien X kuadratnya negatif 6, koefisien X-nya 4, dan konstantanya berapa? Negatif 9. Jangan lupa kalau negatif itu harus tetap di bawah negatif ya. Oke, nah terus tadi kan dia dibaginya sama X kurang 2 ya. Nah berarti yang disimpan di pinggirnya berapa dong? Nah kita lihat, tadi kan pembaginya X kurang K ya, yang disimpan di pinggirnya, si pengalinya itu K. Berarti kalau X kurang 2 jadi berapa dong? 2 kan logikanya. Nah, atau gampangnya gini deh supaya nggak bingung. Jadi kita tuliskan aja dulu X kurang 2 itu sama dengan 0. Maka pasti itu ekivalen dengan X sama dengan 2. Jadi yang pengalinya itu adalah 2. Oke, seperti biasa kalau turun itu dijumlahkan ya. Nah, untuk suku pertama dia belum dikalikan apa-apa, jadi turun sendiri tuh 4-nya. Oke, naik. Dikalikan dengan berapa? Kalikan dengan 2. 4 kali 2 adalah 8. Kemudian turun. Nah, di sini mulai kalau turun itu pasti harus dijumlahkan. Negatif 6 tambah 8 berapa? 2 gitu kan. Terus naik lagi. 2 kali 2 lagi berapa? 4 gitu kan. Terus kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 8. Kali lagi mau naik kan? Kali lagi dengan 2. Jadi berapa? 16. Kalau dijumlahkan itu adalah negatif 9 tambah 16 sama dengan 7 ya. Oke, nah supaya nggak lupa dikasih kotak aja deh 7-nya. Nah si 7 itu pasti menentukan sisa. Nah kenapa sih begitu? Karena logikanya sama seperti proses pembuktian tadi. Dia kan yang dibaginya itu derajatnya 3, sedangkan yang membaginya itu derajatnya 1. Berarti hasil baginya pasti derajatnya adalah 2. Maka 4 itu apa? 4 itu adalah koefisien dari X kuadrat. 2 itu koefisien dari X. Dan 8 itu adalah konstanta. Gimana? Bisa diikutin ya? Jadi hasil baginya itu berapa? Hasil baginya adalah 4x kuadrat tambah 2x tambah 8. Dengan sisanya berapa? Sisanya adalah 7. Atau kalau kita mau menyatakan sebagai perkalian dari hasil bagi dengan pembagi beserta sisanya seperti yang kita sudah tuliskan di atas, kita bisa nyatakan berarti 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 4x kurang 9 itu sama dengan dalam kurung x kurang 2 dikalikan dalam kurung 4x kuadrat tambah 2x tambah 8 tambah 7. Oke, kita masuk ke contoh yang baru lagi ya. Nah ini masih sama ditanyakan hasil bagi sama sisa, cuma dia tuh 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 16x kurang 12 oleh x tambah 2. Oke, berarti kita tuliskan dulu ya koefisien dari setiap variabelnya. Jangan lupa koefisien variabel itu nggak boleh ada yang kelewat. Nah kebetulan ini masih ada ya semua berurutan. Jadi kita tulisin dulu aja deh. Koefisien x pangkat 3 nya kan 4, koefisien x kuadratnya 3, koefisien x nya berapa? Iya, negatif 16, dan c nya berapa? C nya adalah negatif 12. Terus kita menentukan nanti si pengalinya yang di pinggirnya itu berapa. Nah itu kan dibaginya oleh x tambah 2 ya, berapa kira-kira? Negatif 2 ya. Nah supaya lebih mudah kayak tadi aja deh, kita tulis dulu x tambah 2 itu sama dengan 0, berarti itu ekivalen dengan x sama dengan negatif 2. Jadi kita simpan di situ negatif 2. Oke, yang pertama dia turun langsung ya. Koefisien pertama 4. Nah mau naik nih dikalikan negatif 2. Jadi berapa? Negatif 8. Turun itu dijumlah.
3 kurang negatif 8, negatif 5. Naik lagi dikaliin sama negatif 2, 10. Turun lagi dijumlahkan jadi sama dengan negatif 6. Kalikan lagi dengan negatif 2 buat naik. Jadi berapa? 12 gitu kan. Nah sekarang negatif 12 tambah 12 berapa? 0 ya. Oke, jadi sisanya adalah 0. Nah kira-kira kalau sisanya 0 kenapa ya? Nah nanti kita bahas di video materi belajar yang selanjutnya. Oke, sekarang berarti kita bisa tuliskan dong hasil bagi sama sisanya. Nah kembali lagi nih, kan pangkat 3 ya, pangkat 3 dibagi oleh X derajat 3 dibagi oleh derajat 1, maka nanti hasil baginya itu pasti derajatnya 2. Nah udah pasti 4 itu adalah koefisien X kuadrat, negatif 5 itu koefisien X, dan negatif 6 itu adalah konstanta. Jadi hasil baginya adalah 4X kuadrat kurang 5X kurang 6. Dan sisanya adalah 0. Bisa diikutin kan? Sekarang kita coba melakukan pembagian dengan faktor linear AX tambah B ya. Kalau tadi kan soal yang sebelumnya itu dibaginya ada X kurang 1, dibagi sama X tambah 2, dan dibagi sama X tambah 3. Nah sekarang gimana kalau dibagi sama bentuk X tambah B? Misalnya di sini contohnya dibagi oleh 2X kurang 1. Sama nggak gitu caranya ya? Nah kan tadi kita peroleh ya bahwa si fx itu bisa kita nyatakan sebagai X kurang YK dikalikan HX ditambah S. Nah tapi kan di sini pembaginya itu AX tambah B ya. Nah gimana caranya supaya bentuknya itu sama dengan yang dikasih kotak itu ya. Oke, nah kita bisa nyatakan AX tambah B itu sebagai A dikalikan dalam kurung X ditambah B per A kan. Sekarang kita ikutin tuh, fx sama dengan X tambah H dikalikan HX ditambah S. Berarti, nah X kurang K-nya kita ganti aja. Jadi X tambah B per A dikalikan HX ditambah S. Nah, jadi kita punya fx-nya itu adalah apa? 1 per A dikalikan HX tambah B kali HX tambah S. Ini sama aja ya, ekuivalen. Nah, jadi fx sama dengan HX tambah B dikalikan HX per A ditambah S. Nah, di sini bentuknya kita bisa lihat nih kan ada yang dibagi, ada pembagi, ada hasil bagi, ada sisa. Ya kan? Nah, dari situ berarti kita bisa lihat dong bahwa si hasil baginya apa? Hasil baginya itu adalah HX dibagi oleh A. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas kita coba kerjakan ya. Oke. Koefisiennya X pangkat 3 kemudian adalah 6. Koefisien X kuadratnya adalah 5 gitu kan. Terus koefisien X-nya nggak ada, berarti 0 ya. Konstantanya berapa? Negatif 9. Nah sekarang, kalau yang jadi pengalinya berapa? Prosesnya mah sama kayak tadi, yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita buat sama dengan 0 gitu ya. Nah disitu kan 2X kurang 1. Berarti 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X yang memenuhinya berapa dong? Iya, yang memenuhinya adalah 1 per 2. Oke, kita tulis dulu ya di situ 1 per 2. Biasa ya kalau yang pertama turun, dia turun sendiri, nggak diapa-apain. Berarti turun 6. 6 kali setengah berapa? 3. Gitu kan? Terus dijumlahkan 5 tambah 3 berapa? 8. 8 dikali setengah 4. Ya kan? 0 tambah 4, 4. Dikalikan lagi setengah, berapa? 2. Ya, jadi ketika dijumlahkan, berapa itu? Negatif 9 tambah 2? Iya, negatif 7 ya. Nah, itu negatif 7 dikasih kotak sebenarnya biar ngamanin aja gitu. Oke, sekarang artinya apa? Ini tetap derajatnya 3 dibagi derajatnya 1. Berarti kan nanti hasil baginya itu derajatnya 2 dong. Berarti mulai dari 6 yang pertama itu adalah koefisien X kuadrat, 8 itu adalah koefisien X, dan 4 itu adalah konstanta. Tapi ntar dulu. Tadi kan yang udah kita buat di sudut kiri bawah itu, tadi hasil baginya adalah HX dibagi A. Berarti hasil baginya adalah 6X kuadrat
tambah 8x tambah 4 dibagi oleh berapa? Dibagi oleh 2. Jadi berapa dong jawabannya hasil baginya? Jadi berapa? Jadi 3x kuadrat tambah 4x tambah 2. Nah, kita tuliskan aja di sini. Hasil baginya adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah 2. Dan sisanya adalah negatif 7. Nah, cara paling mudah untuk mengecek apakah pekerjaan kita itu sudah benar atau belum, kaliin aja. Coba ya dikalikan. Jadi nanti coba dikalikan si hasil bagi dengan pembaginya. Itu benar atau enggak. Jadi kalau 2x kurang 1 dikalikan 3x kuadrat tambah 4x dikurangi 2 itu berapa? Terus nanti kalau dikurangi 7 jawabannya harus sama dengan yang dibagi. Oke, contoh yang lain ya. Nah, di sini derajatnya berapa? Derajatnya 4. Berarti kita harus menuliskan menurun semua. Oke, pertanyaan Bu, harus nggak sih ditulisin dulu koefisien X pangkat 4, koefisien X pangkat 3, dan seterusnya? Ya nggak juga, kalau emang udah ngerti nggak usah. Pokoknya yang jelas harus berurutan semua koefisien dari pangkat tertinggi sampai ke konstanta gitu aja. Ini mah hanya apa ya, kayak mengingatkan aja, takutnya ada yang kelewat gitu. Oke, nah kayak gini nih, X pangkat 3 kan nggak ada ya koefisiennya, berarti 0. X kuadrat nggak ada juga di sana, koefisiennya 0. Kemudian 5x berarti koefisien x-nya berapa? 5 dan konstantanya adalah negatif 4. Sama kayak cara yang tadi kan dibaginya oleh 2x kurang 8 ya. Berarti kita buat 2x kurang 8 sama dengan 0. Jadi 2x kurang 8 sama dengan 0 itu ekivalen dengan 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Nah, kita tuliskan kan di situ 4. Oke, turun 1, naik 4. Turun berapa? Turun dijumlahkan ya. 4 naik 16, itu kan. Terus turun 16. Naik lagi 16 kali 4 berapa? 64. Kan? Turun lagi 5 tambah 64 itu adalah 69. Nah, sekarang 69 kali 4 berapa? Gampangnya gini loh, kalau 69 kali 4 itu sama dengan 70 dikali 4 dikurangi 4. Jadi 280 kurangi 4 sama dengan 276. Dijumlahkan dengan negatif 4 jadi 272. Oke, jadi sekarang kita tinggal nulisin aja kan di hasil baginya. Mulainya dari koefisien X pangkat 3 karena kita punya derajat 4 dibagi sama derajat 1. Oke, jadi hasil baginya itu apa? Hasil baginya itu adalah X pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 16x tambah 69. Jangan lupa harus apa? Harus dibagi oleh 2 ya, betul. Mau gini aja boleh nggak? Mangga, silahkan aja. Tapi kita sederhanain aja ya. Jadi setengah X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 8X tambah 69 per 2. Nah, atau juga kita bisa nyatakan X pangkat 4 tambah 5X kurang 4 itu adalah 2X kurang 8 dikalikan dalam kurung setengah X pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 8x tambah 69 per 2 ditambah 272. Gimana? Bisa ya? Dari tadi kan kita udah membagi dengan bentuk faktor linear itu ada x kurang k. Terus udah gitu barusan udah bahas dibagi oleh faktor linear ax tambah b. Nah, sekarang bagian gimana caranya membagi dengan faktor kuadrat. Oke, kita lihat contoh soalnya. X pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x tambah 1 dibagi oleh x kuadrat kurang x kurang 2. Pada intinya kita nanti akan memakai konsep yang dibagi oleh x kurang k ataupun dibagi oleh x tambah b. Jadi si pembaginya itu kita faktorkan dulu ya. Pembaginya kita faktorkan x kuadrat kurang x kurang 2 itu adalah x kurang 2 dikalikan x tambah 1.
Oke, terserah nih nanti kalau kita udah tuliskan koefisiennya. Nah, kayak ini kan udah nggak nulis lagi koefisien X pangkat 4, koefisien X pangkat 3 gitu. Kalau udah mahir nggak usah. 1 min 3, 2 min 1, 1. Nggak ada yang kelewat ya. Nah, kita mulainya dari mana? Kita mulai dari X min 2 dulu deh. Oke, 2. Berarti turun 1, naik 2, turun negatif 1, naik negatif 2, turun 0, naik 0, turun negatif 1, naik negatif 2. Nah, 1 tambah negatif 2 berapa? Negatif 1. Itu adalah sisa 1. Kita kasih tanda aja lah itu adalah S1 ya. Nah, terus kita punya lagi nih faktor yang keduanya itu kan, faktor pembagi yang keduanya itu adalah X tambah 1. Nah, kita bagi aja lagi di situ. Baginya sama berapa? Iya, X tambah 1 sama dengan 0. Kalau X tambah 1 sama dengan 0 berarti X-nya adalah negatif 1 gitu ya. Kita tuliskan di situ. Turun 1, naik jadi negatif 1, turun negatif 2, naik kali negatif 1, 2, turun 2, naik jadi negatif 2. Nah, berapa ini? Sisanya negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3, itu adalah sisa 2. Nah, kalau ada pembagian dengan faktor kuadrat seperti ini, nah kan kalau hasil baginya mudah ya, udah pasti di bawah nih, tinggal lihat koefisiennya berarti X pangkat berapa ya, lihat aja. Yang dibaginya derajatnya berapa? 4. Yang membaginya berapa? Derajatnya 2. Otomatis hasil baginya pasti derajatnya 2 gitu kan. Berarti X kuadrat kurang 2X tambah 2. Nggak ada masalah dengan hasil bagi. Yang jadi isunya adalah sisa. Sisanya jadi berapa tuh? Coba, ada yang tahu nggak gimana sisanya? Untuk menentukan sisa dari pembagian dengan faktor kuadrat, itu caranya adalah kita mengalihkan S2, sisa kedua dikalikan oleh pembagi yang pertama ditambahkan sisa yang pertama. Nah, tadi kan sisa keduanya negatif 3, pembagi pertamanya adalah X kurang 2, jadi negatif 3 dikalikan X kurang 2 ditambah sisa yang pertama. Sisa pertama itu negatif 1, jadi negatif 3 dikalikan X kurang 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3X tambah 5. Nah, barangkali nih misalnya ada yang penasaran, Bu, aku mau penasaran jawabannya bener gak sih? Boleh kita coba pakai pembagian bersusun ya, pakai bagi kurung yuk. Kalau mau melakukan pembagian dengan cara bersusun atau bagi kurung terhadap suku banyak, kita fokusnya di pembagi, pangkat tertinggi pembagi sama pangkat tertinggi penyebut beserta koefisiennya. Di sini X kuadrat kan pembaginya itu, dan yang dibaginya itu X pangkat 4. Jadi kita langsung mikirnya X kuadrat kali berapa supaya jadi X pangkat 4? X kuadrat kemudian dikalikan sehingga diperoleh X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 kurang 2X kuadrat. Nah, ini kan dikurang ya, jangan lupa. Jadi negatif 3X pangkat 3 dikurangi dalam kurung negatif X pangkat 3. Jadi negatif 2X pangkat 3 ya. Terus kemudian jadi ditambah 4X kuadrat kurang X tambah 1. Itu lihat negatif 2X pangkat 3. Dia X kuadrat. Berarti kali berapa? Dikali negatif 2X. Oke, jadi dapatnya negatif 2X kuadrat kurang tambah ya. Karena negatif kali negatif. Tambah 2X kuadrat. Tambah lagi 4X. Udah, kurangkan lagi. Jadi dapat berapa? Dapatnya 4X kuadrat kurang 2X kuadrat, jadi 2X kuadrat kan, kemudian negatif X dikurangi 4X, jadi negatif 5X. Yang satu turun langsung tambah 1, sama kayak yang tadi nih, ini 2X kuadrat, pembaginya X kuadrat berarti kali berapa? Kali 2, berarti kita simpan tambah 2 di hasil bagi gitu kan. Nanti udah gitu baru dikalikan 2-nya sama X kuadrat kurang X kurang 2, sehingga diperoleh 2X kuadrat kurang 2X kurang 4. Nah, tinggal dikurangin lagi aja kan. Jadi berapa dong hasilnya? Negatif 5X dikurangi negatif 2X. Jangan lupa ya. Berapa itu? Negatif 3X. 1 dikurangi negatif 4. Berapa? 5. Jadi hasil baginya adalah apa? Hasil baginya adalah
X kuadrat kurang 2X tambah 2 dan sisanya adalah negatif 3X tambah 5. Sama kan? Yang dikerjakan dengan cara Horner sama cara pembagian bersusun. Bisa ya? Satu lagi deh contohnya ya, supaya lebih paham. Oke, 2X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah X kurang 6 dibagi oleh X kuadrat tambah X kurang 6. Kita faktorkan dulu ya, X kuadrat tambah X kurang 6-nya jadi X tambah 3 dikalikan X kurang 2. Nah, kita coba, ini adalah P1, X tambah 3-nya, dan P2-nya adalah X kurang 2. Nah, terus kita tuliskan dulu koefisien dari yang dibagi. Nah, nggak usah ditulisin dulu, tapi udah bisa. Apa yang mana koefisien X pangkat 4, yang mana koefisien X pangkat 3. Sekali lagi kalau udah lancar nggak usah ditulis. Nah, cuma memang harus benar-benar yakin bahwa semuanya tulis berurutan. Kayak gini kan dari X pangkat 4 dia X pangkat 3-nya nggak ada ya, berarti 0. Jadi 2, 0, min 3, 1, min 6. Nah, kita mulainya dari X tambah 3 tadi, berarti X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 3. Jadi kita tuliskan negatif 3 di situ, turun dulu 2, naik jadi negatif 6, turun negatif 6, naik berapa? 18. Iya, turun 15, naik negatif 45, turun negatif 44, naik 132, turun berapa? 126. Nah, itu adalah apa? Sisa 1, S1 gitu ya. Terus kita lanjutkan aja, nggak usah dibuat yang baru di situ lagi. Sekarang sama dibaginya sama X kurang 2. Berarti X kurang 2 sama dengan 0, itu ekuivalen sama X-nya 2. Ya, kita tuliskan 2 di situ, pinggir. Oke, kalau udah prosesnya sama kayak Horner yang awal. 2 turun dulu sendiri dia, 2 kali 2, 4. Kemudian turun negatif 2, dikalikan lagi 2 negatif 4, turun jadi 11. Naik kali 2, 22. Nah, dijumlahkan jadi negatif 22. Ini adalah S2. Jadi sebenarnya yang kalau faktor kuadrat itu yang bermasalah, bukan bermasalah ya. Yang harus diperhatikan itu sisanya kan. Kalau hasil bagi nggak usah karena udah pasti sama. Jadi hasil baginya adalah 2X kuadrat kurang 2X tambah 11. Nah, sisanya tadi gimana sisanya? S2 sisa kedua dikalikan pembagi pertama ditambah sisa pertama gitu ya. Jadi sama dengan negatif 22 dikalikan X tambah 3 ditambah 126. Oke, sama dengan negatif 22X dikurang 66 ditambah 126. Jadi negatif 22X tambah 60. Gimana? Mau nyoba pakai pembagian bersusun? Ayo kita coba ya dengan pembagian bersusun. 2X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah X kurang 6 dibagi sama X kuadrat tambah X kurang 6 gitu kan. Lihat deh sekarang X kuadrat dikali berapa supaya jadi 2X pangkat 4 gitu kan. Berarti dikali berapa? Iya betul, dikali dengan 2X kuadrat. Berarti nanti hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 2X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 kurang 10X kuadrat. Ya gitu ya, kita tuliskan dulu. Nah jadi agak tricky kalau untuk yang pembagian dengan cara bersusun, hati-hati kalau ada negatif ya. Oke, di sini dia yang dibaginya itu dia nggak punya koefisien variabelnya X pangkat 3 nggak ada ya. Berarti langsung 0 dikurangi 2X pangkat 3 gitu. Jadi langsung negatif 2X pangkat 3. Nah, yang lainnya kan biasa ya. Ditambah 9X kuadrat ditambah X kurang 6. Nah, sekarang negatif 2X pangkat 3 berarti dikali berapa? Dikali negatif 2X, sehingga diperoleh negatif 2X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 12X. Dikurang lagi, jadi sekarang 9X kuadrat dikurangi negatif 2X kuadrat. Jadi berapa? 11X kuadrat. Tuh, sekarang tambah X kurang 12X. Berapa?
negatif 11x. 6-nya dia turun sendiri. Sekarang terakhir, kali berapa nih? Kali 11 ya, udah jelas dong 11x kuadrat. Berarti kita kalikan 11 dengan x kuadrat tambah x kurang 6, peroleh 11x kuadrat ditambah 11x kurang 66. Nah, berapa dong sisanya? Negatif 6 dikurangi negatif 66. Itu adalah 60. Terus itu negatif 11x dikurangi 11x adalah negatif 22x. Jadi hasil baginya apa? Hasil baginya 2x kuadrat kurang 2x tambah 1. Sisanya adalah negatif 22x tambah 60. Sama kan? Oke, bisa diikutin ya. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Kita review sedikit ya. Jadi pembagian suku banyak itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pembagian bersusun dan yang kedua dengan metode Horner. Kalau ditanya lebih suka yang mana mengerjakannya, apakah harus dua-duanya atau pilih salah satu? Silahkan pilih salah satu yang menurut kalian itu paling mudah. Tapi kayaknya kalau kita perhatikan pasti lebih mudah menggunakan metode Horner ya. Oke. Untuk selanjutnya, jika kalian masih merasa kesulitan mengenai materi ini, kalian bisa mengulang-ulang video ini atau juga kita bisa mendiskusikannya di grup Telegram, di Google Classroom atau juga ketika sesi live meeting. Dan jangan lupa untuk selalu tetap latihan soal. Karena apa? Karena practice makes perfect. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.